Ini babinya guys yang di kandang dua ya. Selamat pagi. Kita jumpa lagi ya di channel Mr. Abraham. Hari ini ya tanggal 28 November 2024. Nah, kebetulan kami sekarang ada di posisi Dinas Peternakan Kota Samarinda untuk mengikuti acara pembinaan untuk ternak babi ya. Jadi kepada rekan-rekan semua kita akan berbagi nanti untuk memperlihatkan arahan dari dinas mengenai kondisi ternak babi yang ada di Kota Samarinda. Dan kebetulan ini saya ada bersama dengan rekan saya Pak Markus ini. Nah, ini jadwalnya jam 9.30 akan dilakukan meeting. Kita masih menunggu di ruang tunggu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan langsung pemaparan dari Dinas Peternakan Kota Samarinda mengenai budidaya ternak babi yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Pak Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak Mas Kuri yang kami hormati, Bapak Ibu pelaku usaha peternak babi yang kami hormati. Pertama-tama saya mewakili dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan juga dari bidang peternakan dan kesehatan hewan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam kegiatan rapat koordinasi pelaku usaha ternak. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku dengan spanduk yang di atas, judulnya saja rapat, tapi kita kondisikan pertemuan kita pada hari ini dalam bentuk diskusi supaya kita lebih cair suasananya, tidak usah terlalu formal. Kesempatan pada hari ini ada sebagai narasumber ada Pak Mas Puri selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah Kota Samarinda terkait usaha ternak babi. Saya mohon izin memandu kegiatan ini sebagai moderator dan juga mungkin sedikit menambahkan, memberikan informasi tentang ternak babi di Kota Samarinda. Bapak Ibu di sini hadir ketua kelompok dari peternak babi di kandang Ipil, ada Pak Pendeta Win, kemudian dari Bukuan juga teman-teman ada Pak Hari, Pak Aris, Pak Sulaiman Rupa dan lain-lain. Saya lebih banyak mengetahui nama anaknya sih kalau yang di Bukuan ini. Nama sebenarnya kadang-kadang saya lupa. Jadi ada dua kelompok peternak, kemudian ada peternak mandiri dari Pak Tommy yang juga di lokasinya berdekatan dengan Ipil. Jadi
kita langsung saja Bapak Ibu. Saya cuma memberikan gambaran bahwa titik terendah kita peternak babi di Samarinda itu terjadi sekitar 2 atau 3 tahun lalu Pak ya. Tahun 2020, awal 2020 sampai awal 2021. Itu populasi di Samarinda sebelum terkena pandemi ASF itu mencapai 12 ribuan ekor, termasuk bukuan Pak ini, ipil dan bukuan. Tetapi setelah pasca ASF, populasi itu turun sampai kurang lebih 1000-an ekor. Jadi ada yang sampai habis sama sekali, ada yang cuma sisa-sisa saja yang ada. Tapi puji Tuhan, berkat kerja keras Bapak peternak itu hasil statistik, data statistik beberapa waktu SP sensus ternak tahun lalu itu populasi sudah mencapai kurang lebih 3.000-an ekor, dan hasil verbal yang kemarin itu sudah hampir 4.000 ekor. Jadi sudah hampir separuh, walaupun masih sepertiga ya, 30%-an Pak dari populasi awal sebelum pandemi. Nah ini bisa terjadi karena selain tentu Bapak Ibu ini orang-orang yang pantang menyerah, selalu berusaha bekerja keras, didukung dengan keunikan ternak babi itu sendiri. Babi ini boleh dikatakan ternak yang paling produktif, bisa bertahan hidup dengan kondisi pakan yang kurang bagus, dan paling cepat perkembangbiakannya. Satu ekor bisa rata-rata minimal 5 mungkin Pak ya, bahkan sampai 10, bisa 2 kali sampai 3 kali dalam setahun. Jadi perkembangannya sangat cepat. Itulah yang memungkinkan babi ini bisa cepat repopulasi. Nah, selain kelebihan ternak babi, kita punya beberapa kelemahan di peternakan kita ini. Peternakan babi di Samarinda khususnya itu umumnya masih dilakukan secara tradisional Bapak. Pakan masih banyak yang menggunakan pakan-pakan dari sisa limbah pertanian, sisa rumah tangga ataupun warung. Kemudian yang paling paling kelihatan ketinggalan kita dengan daerah lain, khususnya Bali, adalah di cara pengolahan limbah. Saya kebetulan baru dapat tugas kemarin Pak ya, yang berkunjung ke peternakan di Bali itu. Saya sampai heran Pak. Mungkin ada teman-teman di sini, mungkin Pak Tommy sudah pernah di Natalia Farm itu. Saya turun di lokasinya. Saya pikir itu cuma RPHB, rumah potong hewan babi. Saya turun, kok saya rasa-rasa ini nggak ada bau, tidak ada bau sama sekali, lalat juga nggak ada. Saya sampai bertanya-tanya. Saya kebetulan mungkin sekitar 5 menitan ada anak buahnya datang, ada kepala farmnya datang. Saya bilang, Pak, kalau di Bali dipanggil beli di sini cuma rumah potong hewan aja kan? Dia bilang ada Pak. Bapak jalan di samping RPH sini, itu kurang lebih 100-an meter itu sudah dapat kandangnya. Tapi saya tidak langsung masuk, saya masih nunggu pemiliknya. Pak Ferry datang. Kami masuk ke RPH. RPH-nya pun luar biasa, bersih. Kala-kala RPH kita di Samarinda. Dia standarnya sudah grade A Bapak. Makanya mereka untuk izin mengekspor daging itu bisa didapat, karena RPH-nya luar biasa. Nah setelah dari RPH kami turun ke bawah, ke kandangnya. Saya masuk ke kandang itu, bersih sama sekali, tidak ada bau. Kotoran nggak ada, lalat nggak ada. Padahal itu di tengah perkampungan, jadi wajar kalau orang kiri kanan juga tidak ada yang komplain. Ya kebetulan lingkungannya juga rata-rata ya bahasanya lah orang yang mengkonsumsi daging babi, jadi secara lingkungan tidak terlalu menjadi masalah. Nah beda dengan kita di sini. Jadi masalah utama ternak babi sebenarnya adalah di masalah sosialnya, lingkungan sosialnya. Nah, karena masalah lingkungan sosialnya berarti kita tidak bisa menutup mata terhadap itu. Yang harus kita perhatikan adalah sistem pengolahan limbahnya, selain dengan budidaya itu sendiri.
Pada dasarnya prinsip pengolahan limbah itu sederhana saja. Prinsipnya adalah tidak membuang limbah secara langsung ke lingkungan. Apakah melalui peta-peta kolom-kolom pengolahan atau melalui sistem biogas, intinya limbah yang dibuang adalah limbah yang setelah melalui pengolahan. Tidak boleh dibuang langsung ke alam, apakah ke kolong kandang ataupun ke sungai. Nah, itu yang masih banyak kita lakukan di sini. Makanya wajar saja mungkin teman-teman masih ingat sekitar 2000 berapa Pak ya yang teman-teman di Mangkupalas yang dipindahkan ke IPIL? 2017an Pak ya rasanya ya. Masih baru Pak Ari di sini dulu. Nah, itu karena sekian lama sebenarnya teman-teman kita membuang langsung ke parit. Ada sih yang membuat semacam septic tank, tapi celakanya lagi septic tank itu dibuka ketika hujan lebat. Jadi akhirnya kotoran ini masuk ke parit dan mengalirnya ke depan. Di mana di depan ini adalah saudara-saudara kita yang muslim yang memang tidak cocok dengan ternak ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita membuka forum pertemuan ini atau forum diskusi ini untuk membicarakan kira-kira seperti apa sih yang harus kita lakukan ke depannya. Saya pernah ketemu beberapa waktu dengan Pak Dr. Julius Henok Samuel yang anggota DPD asal Kaltim. Mudah-mudahan saya sudah ada berdiskusi dengan mereka. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lebih jauh, khususnya teman-teman peternak babi baik dari Bukuan, Walut dan juga dari IPIL. Dan dia sudah menyanggupi itu, tinggal kita mengatur waktu dan mencocokkan dengan waktu beliau. Semoga itu ada jalan untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Baik Bapak Ibu, itu pembukaan dari saya, sekedar gambaran kegiatan kita pada hari ini. Untuk kesempatan lebih lanjut, sebelum kita diskusi, mungkin ada hal-hal yang menyangkut kebijakan tentang pemerintah Kota Samarinda akan disampaikan oleh Bapak Mas Puri, Sarjana Pertanian Magister Manajemen selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Silakan Bapak, kami persilakan. Terlibat fungsional kita di PKH. Terima kasih sudah berkumpul di rumah ini. Pertama, saya sepakat bahwa pertemuan ini sebaiknya kita diskusi. Ada beberapa informasi mungkin nanti ditambahkan lebih dalam tentang bagaimana pengalaman Mas Dirson di Bali sekitar 4-5 hari untuk mempelajari para bisnis dan budidayanya. Kedua, saya menangkap ada beberapa hal krusial sebenarnya yang dari tahun ke tahun ini tidak terselesaikan secara sempurna. 2024 udah mau berhadapan ini selesai. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota itu baru. Kita kembali juga membuka lembaran dari diskusi ini. Kita ingin sesuatu yang baru itu membuat kita jadi baru semua. Mungkin nanti masukan dari Pak Pendeta, Pak Win, Pak Tommy, Bapak Ibu sekalian yang memberikan masukan. Sebenarnya kita evaluasi di 2024 itu kita kurang pasti gitu. Terlepas dari memang apa yang kita lakukan tentang pemenuhan sarana segala macam, kita coba pagi ini sampai siang kita berharap bahwa kita dari itu kita jadikan rumusan. Kenapa? Karena di pemerintah juga sebenarnya kita terus mendorong, karena keterbatasan kewenangan dan kewajiban dan segala hal itu membuat kita tidak maksimal. Tapi bukan berarti kita semua tidak melakukan apa-apa. Saya berharap seperti itu. Di menjelang awal Desember, menjelang Natal, kita harap evaluasi kita. Pertama, titik pemikiran kita adalah di musibah tentang teman-teman tentang babi, tentang ASF. Tapi kalau kita berandai-andai terlena dengan kehancuran kita, saya sepakat dengan Mas Peter. Bapak Ibu sekalian sudah membuktikan bagaimana bangkit dari
hancurnya populasi 12.000 sampai tanpa tersisa lagi. Dan kalau per hari ini saya menganggap itu bukan di 4.000, Mas Rison, mungkin di per hari ini itu ada 6.000 sekian. Tidak-tidaknya ada 4 wilayah yang berkembang. Ipil, Bukuan, Sungai Kapi masih ada, dan Empake di belakang. Saya kemarin baru lewat di belakang kandangnya kambing satu jalur sama alias Moko ya, Aan dan Dr. Rasa, babi yang di Lempake, ada kandang ini, ada yang kita pernah antar ayam, tempat pencabutan bulu ayam itu. Ada 6.000 sekarang yang berkembang. Kelemahan kita, titik-titik tertentu di wilayah Kalimantan Timur itu masih ada muncul indikasi kolera, masih ada. Bahkan terakhir di Bontang ASF masih muncul. Artinya zona merah di Kaltim itu masih statusnya zona merah. Tapi apakah di Samarinda muncul? Kita belum tahu. Kalau logika kita bermain secara manajemen kesehatan hewan, kalau di Bontang satu tanah muncul itu sekitar 3-4 bulan yang lalu, mestinya sudah ada muncul nih di Samarinda. Kita kan nggak tahu, nggak muncul itu nggak ada atau nggak dilaporin. Kita nggak muncul, cuman ASF itu sama dengan PMK. Sehebat-hebatnya menyembuhkan informasi itu akan kelihatan, akan muncul, karena penyebarannya luar biasa, tingkat kematiannya luar biasa, nggak bisa disembunyikan itu. Jadi saya mengambil kesimpulan ya 50-60% masuk Ibu Bapak. Izin saya lanjut ya, saya bisa menyimpulkan Samarinda sudah mampu memproteksi dari ASF, indikasi ASF, ujian belum, indikasi ASF yang ada di Bontang dan ada beberapa titik di Kukar. Karena perputaran babi lokal itu kita tidak bisa mendeteksi di lalinnya. Bahkan yang ada di pasar kita itu kita nggak tahu tuh babi dari mana. Terlepas dari itu semua, kita sudah mampu memproteksi selama ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, tingkat kesadaran biosecurity-nya, kewaspadaan terhadap penyakit ini sudah ada. Itu poinnya. Itu poin penting yang bisa kita ambil soal penyakit. Kedua, kawasan. Di 2017 atau 2018 pemindahan kita sedikit saya coba sampai ini. Kedua, pertama kali tentang bagaimana lalu lintas dan potensi penyakit akan muncul ini. Kedua, kawasan budidaya. Saya bilang tadi minimal 4. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi saya tahu ada. Bukuan ada, Sungai Kapi ada, Lempake ada, Ipil ada. Belajar dari 2017, apa yang disampaikan Mas Dirson, kelemahan di pengelolaan babi harus kita sadari adalah pengelolaan budidaya, pengelolaan limbah, pengelolaan pakan. Segmen sekarang, Bapak Ibu sekalian, mohon dikoreksi kalau saya salah, segmen kita belum industri babi ini, hanya memenuhi kebutuhan masa tubuh. Kedua, kebutuhan warung-warung yang ada. Ketiga, ya yang ada itu saja. Kita tidak pernah melirik bagaimana sih sebenarnya kebutuhan daging, kebutuhan babi. Nggak usah bicara nasional, bicara Kaltim saja. Saya selalu telepon-telepon sama teman-teman Kaltara, sama teman-teman Kuba. Bahkan Kaltara ditarakan sendiri. Udah kenapa? Bergeserlah babi itu, budidaya itu dengan beku. Kenapa? Sekarang tingkat konsumen kita juga beralih. Katanya dagingnya lebih higienis, lebih bersih, lebih jamin. Apalagi kayak Natalia Farm yang go internasional, daging bekunya, olahannya. Sementara kita
masih kebutuhan itu. Kita belajar dari pengalaman ayam dan daging sapi. Teman-teman supplier sapi itu luar biasa sekali bangganya, karena pintu masuk sapi dari NTT mayoritas yang ada di sini itu lewat tol laut. Tol laut itu hanya ada di Samarinda untuk Kalimantan, bayangin. Jadi mereka bangga nih, pasti ada. Sekarang mereka agak cemas, kenapa penjualan kurang, RPH kurang, karena daging beku sudah masuk. Pertanyaan saya, kok mereka mengalih dong, Pak tolong lindungi dong daging beku, jangan masuk di sini. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan perdagangan itu dibebaskan. Saya nggak punya kewenangan untuk melarang daging beku yang pertama kuota yang menetapkan besar, walaupun kita sudah mengkaji. Kemudian sekitar tanggal 13-14 saya dengan provinsi akan sowan ke kementerian itu mengkaji bagaimana daging beku itu sangat menjatuhkan peternak-peternak kita. Cuma kembali hanya saran. Tanda kutip lah, daging beku itu bisnis enak dan menikmati kritik orang-orang tertentu, dan kita terdapat imbasnya. Dan alasan kedua yang disampaikan konsumen, kita sudah diskusi sama YRKI, sama KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sama YRKI. Itu delik aduan katanya. Kalau terjadi pengoplosan di pasar, konsumen dirugikan, mengadu. Berarti kan tidak bisa dong. Bisa Bapak masuk, bagaimana sistem towingnya? Dia habis ini ayam beku taruh di atas meja, dia towing, dia apa bahasa Indonesia, dia angin-anginkan supaya nggak beku. Begitu potensi bakteri, potensi segala macam, cuma harus kita uji lab. Benarkah bakteri itu lebih berbahaya yang masuk dibanding ayam segar yang dipotong juga bisa taruh di sampingnya? Jangan-jangan sama itu potensi bakterinya. Berarti daging beku justifikasinya nggak bisa kita larang lagi. Pertanyaan kedua, kenapa sih? Saya ilustrasikan ini Pak ya, di luar babi. Menurut saya supaya jadi pengalaman berharga kita. Kenapa sih Anda memilih daging beku? Pertama, daging beku itu terjamin. Kalau kita menghas, mau daging ini kalau sapi. Bahkan kalau ayam itu pertama dijual kiloan Pak, jujur. 0, sekian itu harganya sekian, kalau sekilo sekian 1, kalau daging segar Pak ayam itu taruh di atas meja 1 ekor sekian, nggak tahu 0,8, 0,7, 0,9, 0,1, harganya diajar 1, sekian, harganya diajar 1,1, sekilo 28, jatuhnya 35, padahal di tumpukan itu ada yang 0,8, 0,9. Terus kata mereka, dicapnya itu ada halalnya Pak. Kalau muslim, minta maaf. Kalau yang dipotong di sendiri, apakah itu mati karena sembelih atau karena ditumpuk di drum untuk air panas? Dalam syariatnya itu nggak halal. Ada 2 titik kelemahan kita, hingga tidak bisa menutup daging beku itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita sampaikan sebagai pelajaran untuk bagaimana kita memitigasi bisnis ternak babi. Minta maaf, Natalia Farm itu dengan provinsi ini saya buka aja, udah klien itu. Bahkan sampai kabar mungkin Mas Dirson tuh nggak nyampein sama saya aja, mungkin dapat gosipan banyak gitu. Bahkan pernah masuk di Lambi Turah nasional gitu. Bagaimana kebijakan Kaltim Samarinda sudah masuk di podcastnya Deddy Corbuzier itu udah masuk mereka, bagaimana mereka menghajar habis-habisan pemerintah Kaltim karena Samarinda itu tidak punya kewenangan dilalui. Kalau saya CNY, saya lihat, saya nunggu dua-duanya. Saya pernah ditanya, apa yang Anda dapatkan kalau Samarinda ini diuntungkan? Daging beku tidak masuk, alhamdulillah peternak babi saya bangkit. Daging babi beku juga masuk, ya. Saya kembali, saya belum pernah lihat hubungan turunnya pemasaran daging segar terhadap masuknya daging beku babi. Belum. Kalau ayam sudah, sapi sudah, bagaimana harga anjlok sama sekali. Babi saya belum dapat laporan. Buat saya kalau belum lapor
minta izin kawinnya, kalau belum lapor buat saya masih tenang aja, masih toleran gitu. Ya kalau untung sedikit, nggak terlalu merugikan. Nanti pasti komen-komen bantah itu. Tapi kalau perspektif saya, selama tidak ada curhatan ya, udah saya anggap jalan aja. Cuma waktu berjalan, tingkat konsumen yang berubah, IKN itu jangan nggak bisa jadi barang perdebatan lagi. Udah ada IKN-nya. Apartemennya udah dibangun, gedungnya udah dibangun, pasti yakinnya itu orang yang menghuni itu, bukan hantu itu. Dan orang itu, sebagian orang itu akan mengkonsumsi daging babi. Kalau cara kita masih kayak begini, nggak ada ngepek itu sama budidaya kita, karena nggak nyata, kebeku. Padahal daging segar, mungkin Pak Tommy bisa menjelaskan. Daging segar olahan daging babi itu daging segar dan daging beku, katanya ada proses perbedaan rasa, aroma, dan segala sesuatunya. Sudah saatnya kita tuh sama-sama. Gak usah bikin asosiasi lah, bingung nanti, bikin grup lah, masih bisa. Jadi kita tuh ada penyampaian di grup itu kita sampaikan, bukan jawab masing-masing. Apapun informasi, apapun peluang. Kan insting memanfaatkan peluang dan potensi itu beda-beda, Pak. Pak Win beda sama sampean. Bapak Ibu sekalian punya masing-masing. Itu. Kedua, sebagaimanapun kita bersatunya, potensi yang dilakukan dan diperlukan, potensi kita tergusur itu adalah pengelolaan limbah. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini bukan di kawasan yang mayoritas. Kalau teman-teman di Bukuan merasa mayoritas satu RT, tapi jangan lupa di meja saya ada sudah 2 laporan. Karena bau kotoran itu nggak bisa membatasi hanya hidung teman-teman Nasrani dan Katolik saja yang harus mencium. Enggak, amin ya. Yang mana lewat itu dihajar. Dan orang-orang yang mayoritas menghadapi minoritas, ya, kesempatan nih, kapan lagi nih kita diusir mereka. Ada terlepas dari itu semua, kita harus memfasilitasi itu. Dan kami secara aturan udah ada perwalinya, realokasi ke IPIL satu kawasan. Nanti saya bicarakan kenapa harus ke sana. Maka itu teman-teman Bukuan, teman-teman Lempake, teman-teman Sedekati kembali harus dipikirkan lah. Tapi kembali lagi alasan batin dan fasilitasnya. Berbijaksana. Iya, kita dorong semua. Maka itu tidak ada keharusan. Nggak ada edaran yang saya makanya kalau Pak coba bikin edaran dilarang ini kan ada perwalinya. Saya bilang gini aja deh, karena itu delik aduan sampai mengadu. Setelah sampai mengadu, saya bertindak. Enggak Pak, saya ngadu sama sampai, kalau ngadu sama saya, sampai meja saya nanti ngomong. Kan saya bukan penegak KUHP, delik aduan itu kan KUHP. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah delik aduan, gangguan ketertiban umum sudah. Yang begitu-begitu. Dan alhamdulillah teman-teman sudah masih toleransi. Tapi suatu saat 2017 ya, akan terulang. Teman-teman di Sungai Kapi mau tidak mau harus digeser ke IPIL. Tapi sekarang itu tidak memungkinkan dengan kondisi IPIL seperti itu. Tapi harus menjadi wacana pikiran kita. Hingga apa 2025 yang harus kita dorong titik permulaannya di IPIL. Maka itu teman-teman di Sungai Kapi, teman-teman di Lempake, teman-teman di Bukuan diwacanakan untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman IPIL. Teman-teman IPIL juga sampai sekarang saya nggak bisa nyalahin kalau terlalu proteksi. Pak, sejarahnya Bapak nggak ada itu di PKH, di Pertukaran Kesehatan. Saya memang belum, saya datang cuma saya lihat dokumentasi sebegitu hancurnya populasi. Sampai saat saya sempat agak tanda kutip menyalahkan teman-teman yang lain. Kalian itu melakukan apa? Sampai 12.000 habis. Saya lalu bandingkan, Pak MK menghajar Jawa itu habis-habisan. Kita bisa menahan itu. Bahkan Samarinda saat terdeteksi itu di Lempake
Palaran 1 titik, Rakit 2 titik, Makroman 1. Kita tutup langsung, kita berhasil menekan itu. Karena saya memang waktu itu buta terhadap penyakit. Oh beda Pak, beda, bla 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 bla. Oh iya saya memahami. Paham kalau bagaimana 2021 itu, 2020, 2021 titik kehancuran teman-teman. Tapi kan titik, balik lagi nih, titik penyakit potensi itu masih ada. Masa mau terulang? Balik ke teman-teman IPIR, saya memahami teman-teman IPIR kalau Pak sejarahnya itu, minta maaf nih, terlepas dari benar. ASF itu muncul dari ini, kami nggak mau ngulang sejarah itu lagi. Nah itu yang kita pikirkan, teman-teman semua, supaya tidak terulang, tapi realokasi itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Karena saya masih meyakini penyakit itu bisa ditahan, penyakit itu bisa ditanggulangi. Manakala kita semua peka, kami teman-teman semua peka terhadap kondisi ini. Makanya saya selalu PR terbesar kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan populasi babi di Samarinda. Dan Samarinda itu menjadi barometer satu-satunya yang punya kawasan budidaya. Satu-satunya kita yang lewat SK Wali Kota ditetapkan 100 hektar untuk mengembangkan babi dan skala produk turunannya. Bahkan mungkin di Indonesia saya nggak pernah lihat itu. Nggak pernah lihat itu. Bahkan di Bali saja cuma RT/RW aja lihat. Maka itu bahkan secara undang-undang kita sudah memasukkan kawasan itu, kita masukkan dalam RT/RW. Kita masukkan pada RDTR. Ini sedang berproses. Saya tunggu dengan teman-teman lah. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan diskusi berkembang hingga menarik suatu kesimpulan yang bermanfaat buat kita. Itu harapan saya. Materi atau